Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akharu amadil awta'i. Hikmah yang ke-6 halaman ke-15. La yakun ta'akhuru amadil awta'i ma'al ilhaqi fit du'a'i mujiban ya'sika fawa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Yang artinya, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah, datangnya pertolongan Allah kepadamu, janganlah karena keterlambatan datangnya pertolongan Allah atau pemberian Allah kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, menyebabkan engkau putus asa. Sebab Allah SWT telah menjamin akan mengabulkan doa-doamu dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang kau pilih untuk nafsumu, dan dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan dalam waktu yang engkau kehendaki. Hikmah yang ke-6, mari kita pahami. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah, janganlah kita putus asa dengan kita berdoa kepada Allah ketika doa kita ini belum dikabulkan. Ketika doa ini belum dikabulkan, sebenarnya apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, kata Allah, pasti ud'uni astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Ini jaminan daripada Allah. Maka ini menjamin akan mengabulkan doa-doamu. Allah menjamin, karena apa? Setelah tertulis di dalam Al-Quran, telah ternas di dalam Al-Quran bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Lah yang dijamin oleh Allah ini adalah tentang dikabulkannya doa kita, bukan karena waktunya dan bukan daripada bentuk permintaan kita. Seandainya kita minta mobil, seandainya kok belum datang mobil barangkali ini. Nah, ini berarti kita merasa bahwa di situ putus asa. Seandainya sudah saya berdoa sampai 1 bulan 2 bulan nggak datang juga ini mobil. Seandainya ini bukan berarti kita tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah lah yang memilih daripada permintaanmu, daripada permintaan kita, dan waktunya Allah lah yang memilih, bukan daripada nafsu kita, bukan daripada permintaan kita yang kita pilih, karena jangan-jangan itu adalah nafsu. Maka dasar daripada yang pertama adalah tentang doa kita itu semuanya adalah ibadah. Kalau kita awali apa yang kita amalkan, apa yang kita doakan, ini adalah karena doa ini perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintah untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah. Dan doa ini yang dijamin adalah atas terkabulnya doa kita. Dan Allah lah yang memilih daripada waktunya, Allah lah yang memilih daripada bentuk daripada apa yang kita doakan. Karena Allah itu lebih tahu, Allah itu lebih paham apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, bahkan mati kita. Tidak dengan nafsu kita. Barangkali kita minta kambing, minta kambing,
Seandainya dikasih kambing tidak ada manfaatnya untuk kita, karena kita tidak bisa ngarit seandainya tidak punya kandang kok mandi. Seandainya dikabulkan Allah, nah, maka diganti oleh Allah yang lain. Oh, diganti vario karena ini lebih manfaat untuk kerja, untuk ngantar anak. Nah, ini Allah lah yang memilih. Begitu juga barangkali permintaan kita sudah dikabulkan Allah, tapi diberikan oleh Allah dengan bentuk yang lain, yang mana itu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Seperti duduk di majlis ta'lim, ini barangkali doa-doa kita yang dahulu, yang doa kita yang mana dialihkan oleh Allah lebih afsah, lebih manfaat untuk diri kita, tidak hanya di dunia, bahkan nyampe akhirat kita. Ini adalah tetap kita husnudon dan jangan sampai putus asa atas apa yang kita doakan. Jadi janganlah karena keterlambatan daripada doa-doamu yang kau panjatkan kepada Allah akan menjadikan dirimu putus asa di dalam doamu. Nah, doa ini adalah dasarnya adalah ibadah. Ketika terjadi putus asa di dalam doa kita, maka hilang daripada ibadah itu. Ulama-ulama dahulu tuh minta ketika dia berdoa ini tidak minta langsung dikabulkan oleh Allah, karena dia tahu bahwa doa ketika digantungkan oleh Allah, dipun Allah intadhurul farji, dipun Kanjeng Nabi intadhurul farji minallah al ibadah. Jadi menunggu daripada kelapangan Allah yang diberikan kepada kita adalah suatu ibadah. Seandainya contohnya barangkali kita banyak hutangnya, lebih mudah-mudahan tidak ada yang punya hutang. Kita minta sama Allah, ya Allah mungkin lunaskan hutang-hutang kamu. Boleh berdoa seperti itu. Ya Allah lunaskan hutang-hutangku. Sampai 1 hari, 1 minggu, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun belum lunas-lunas. Nah, ini dalam penungguan kita, penantian kita dengan hati yang sabar, ini dihitung oleh Allah sebagai ibadah. 1 jam, 2 jam, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ini ibadah semuanya ditulis oleh Allah. Jadi tidak sia-sia yang kita doakan kepada Allah. Nah, ini ulama-ulama dahulu minta tidak langsung dikabulkan keranten. Napa dapun ulama dulu ialah ketika dikabulkan, maka aku bunga, aku farhan marratan wahidah, aku senang hanya 1 kali. Tetapi kalau itu dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang lama, maka aku mengatakan bahwa farrohan marroh kasiratan, yaitu aku berbangga, bersenang dengan banyaknya daripada kesenangan saya. Karena kenapa? Tahu tentang pahalanya ketika orang berdoa dereng dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita itu kebanyakan diikuti daripada nafsu keinginan kita. Kalau kita berdoa, sudah berdoa sekian hari, sekian minggu kok tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita pun hilang doa kita, bahkan putus asa, barangkali tidak kita baca lagi. Nah, ini adalah tandanya ketika kita putus asa, maka apa yang kita doakan itu tidak akan menjadi ibadah, akan hilang daripada pahalanya. Karena kenapa? Ketika doa kita itu bisa dikatakan ibadah, diantaranya adalah banyak daripada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya ialah apabila doa itu dikatakan doa itu bisa menjadikan suatu ibadah, maka doa itu disertai dengan adab, dengan menggantungkan diri kita sebagai hamba dan menggantungkan permintaan kita kepada Rabb, kepada Allah Tuhan yang Maha Besar. Itu tandanya bahwa orang yang berdoa dinilai bahwa doa kita adalah suatu ibadah. Dan di dalam doa itu banyak syarat-syaratnya. Bahkan dalam kitab ini ada 15 daripada syarat. Di antara syarat-syaratnya ialah permintaan kita itu adalah yang masuk akal, dan permintaan kita itu yang umum. Seandainya kita minta, ya Allah mudah-mudahan saya bisa beli kapal terbang, ini tidak masuk akal. Keranten apa? Keranten tempat lapangannya aja kita tidak punya.
Ini harus yang masuk akal, apa yang kita minta adalah sesuatu yang masuk akal. Yang kedua, kita harus menggunakan adab doa kita, yaitu dengan menghadirkan hati. Kadang kita berdoa tetapi pikiran kita kemana-mana, barangkali apa yang kita doakan, tapi hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Berarti dalam doa kita itu tidak bisa menghadirkan diri kita, menghadirkan daripada hati kita. Dan di antara syarat yang lain ialah kita tahu daripada apa yang kita minta, kita tahu daripada apa artinya itu doa yang kita pahami, doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau doa itu dari Al-Quran, kalau doa itu dari Nabi, dari Rasulullah SAW, seandainya kita tidak tahu maknanya, maka ini dihitung ibadah, karena intisali awamirillah, karena mengikuti daripada perintahnya Allah, mengikuti dari bacaan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pokoknya, intinya, kalau kita baca syaratnya banyak sekali ya. Di antara pakai adab di dalam berdoa kita. Dan pada intinya hikam yang keenam ini adalah jangan sampai kita putus asa di dalam doa kita. Dan doa kita itu ada nilainya ibadah di sisi Allah selama kita mengikuti daripada syarat-syarat kita berdoa. Tidak putus asa atau kecewa. Seandainya kok tidak datang-datang nih seminggu doa sudah lama ya Allah, akhir pun kecewa, berarti kekecewaan kita itu menghilangkan daripada ibadah doa kita. Maka tetap kita doakan, masalah nanti dikabulkan Allah enggak, wallahu alam, itu urusannya Allah. Yang penting kita ibadah dengan cara kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit manfaat, kirang langkung yunakin basami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.